balik lagi sama Ryonime. Kali ini kita akan membahas sayap dari Iceborne yang dulu sempat melayani Iceborne sepanjang sejarah pertempurannya. Bagi kalian yang belum mengetahui siapa itu Iceborne dan bagaimana masa lalunya, silahkan tonton video yang ini. Seperti biasa, Mimin akan menjelaskan menurut sudut pandang Mimin terlebih dahulu. Saat pertama kali melihatnya, Mimin terkejut dan apa-apaan kesatria satu ini. Dia memiliki zirah merah yang mencolok dengan kecepatan yang lebih cepat dari Sung Jinwoo. Rambut merah merona yang dimilikinya menjadi salah satu ciri jika dia adalah salah satu panglima yang sangat kuat. Hanya dengan auranya saja Aigris mampu menekan Sung Jinwoo yang pada saat itu baru melihatnya. Kekuatan berpedangnya benar-benar di luar ekspektasi Mimin. Dia dapat memotong apapun dengan pedangnya. Mimin langsung berpikir bahwa Aigris ini adalah salah satu prajurit yang memiliki pengalaman bertempur yang sangat banyak. Karena jika dilihat dari pergerakannya, Aigris tak membuang sedikit pun gerakan yang sia-sia. Tiap serangannya terkoordinasi dengan baik dan zirah yang dipakainya tak menghambat kecepatan yang dimilikinya. Aigris mengayunkan pedangnya dengan sangat rapih yang makin meyakinkan Mimin bahwa Aigris adalah seorang panglima tempur yang sangat kuat. Apalagi daya rusak yang ditimbulkan serangannya begitu besar hingga dapat menghancurkan apapun yang ada di ruangan tersebut. Mimin udah gak sabar nih pengen ngebahas Aigris ini. Mari kita langsung bahas saja masa lalu dari kesatria yang bernama Aigris ini. Oke, daripada berlama-lama kita langsung saja. Aigris adalah sayap Sung Jinwoo sekaligus shadow di peringkat kedua dengan kekuatan yang tak main-main. Keahlian berpedangnya tak lagi diragukan. Dia adalah salah satu prajurit dengan tanda rambut merah di armor helm yang digunakannya, menjadi ciri bahwa dia adalah sosok yang memiliki kekuatan tempur terbesar sebelum Belial bersatu dengan pasukannya. Daripada berlama-lama menjelaskan dan penasaran, mari kita cari tahu siapakah Aigris sebenarnya dan bagaimana bisa tiba-tiba muncul melawan Sung Jinwoo dengan armor merahnya. The Blue Dread, Aigris. Itulah namanya sebelum dia dibangkitkan kembali oleh Iceborne. Dia bertemu dengan Iceborne di sebuah ruangan seperti kerajaan yang memiliki satu singgasana. Cerita ini bermula pada saat Aigris dibangkitkan kembali sebagai seorang Shadow Army oleh kekuatan Iceborne. Aigris menghadapi banyak pertarungan bersama dengan Iceborne. Pada masa itu, Aigris bersama Belial menjadi dua prajurit yang paling kuat di antara pasukan Iceborne, sehingga mereka berdua disebut sebagai tangan kanan dan sayap sang Shadow Monarch. Aigris yang pada saat itu menyandang gelar sayap, keahliannya dalam bertempur sudah tak diragukan lagi. Mereka melalui banyak pertempuran hingga pada akhirnya tibalah pada saat Iceborne bertemu dengan Ruler dan memaafkan para Ruler. Iceborne pergi ke celah dimensi yang berbeda dan memberikan perintah terakhir untuk Aigris. Perintah tersebut yaitu menjadi seorang penguji untuk menguji kekuatan manusia yang akan menjadi wadahnya. Pada saat itu Aigris tak mempertanyakan perintahnya dan tak ada sedikit pun keraguan terhadap perintah tuannya karena kesetiaan Aigris terhadap tuannya. Dengan menggunakan sedikit kekuatan Iceborne, arsitek menciptakan ruangan yang sama seperti pertama kali Aigris bertemu dengan Iceborne. Pada saat itu kekuatan Aigris disegel olehnya karena terlalu besar dan Aigris dikembalikan ke wujud aslinya seperti pertama kali dia bertemu dengan Iceborne. Dengan zirah merah dan pedangnya, dia menunggu di ruangan tersebut seorang diri. Dia mengatakan bahwa walaupun ruangan tersebut diciptakan dengan kekuatan Iceborne, tidak disangka-sangka ketika dia berada di ruangan tersebut, sensasi yang dirasakannya sama persis ketika dia pertama kali bertemu dengan Iceborne. Pada saat itu, dengan gagahnya Aigris duduk di singgasana yang ada di ruangan tersebut, menunggu kedatangan wadah baru sang Shadow Monarch. Namun tak serang beberapa lama, Aigris merasa malu karena manusia yang akan diujinya telah memiliki sedikit kesadaran Iceborne. Dia pun berpindah tempat ke belakang sebuah pilar besar. Kemudian dia muncul setelah Jinwoo memasuki ruangan tersebut. Pada saat Aigris melihat Sung Jinwoo, Aigris berpikir bahwa walaupun dia ditugaskan sebagai seorang penguji, dia tak akan menahan diri. Dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya agar dia dapat melihat bahwa manusia tersebut layak atau tidak untuk mewarisi kekuatan tuannya. Pertarungan dimulai ketika Aigris langsung mengarahkan kecepatannya untuk menebas Sung Jinwoo. Pada pertarungan tersebut, Aigris berkali-kali dikecewakan oleh Sung Jinwoo karena dia tak memiliki bakat atau kemampuan yang dapat melebihi kekuatan Aigris. Dia bahkan tak mampu untuk memberikan sedikit goresan pada armor yang dipakai oleh Aigris. Serangannya begitu lambat dan kekuatannya sangat lemah. Dia hanya bisa menghindar dari serangan-serangan yang diberikan oleh Aigris. Dan pada saat Sung Jinwoo melepaskan daggernya, Aigris merasa tertantang karena untuk seorang manusia, dia berani sekali untuk melawannya tanpa senjata. Dengan menjunjung tinggi seorang kesatria, Aigris membuang semua senjatanya dan bertarung secara adil tanpa menggunakan senjata apapun. Lagi-lagi dalam pertarungan tersebut, Aigris sangat kecewa dengan kemampuan yang dimiliki
dimiliki oleh Sung Jinwoo. Di dalam hatinya, dia menyukai Sung Jinwoo karena mata yang pantang menyerah. Dia juga berkata bahwa manusia tersebut sangat lemah dan tidak cocok untuk mewarisi kekuatannya, dan manusia ini hanya memiliki semangat tanpa memiliki keahlian dalam pertarungan. Dia juga tak layak duduk di singgasana tersebut. Aigris merasa lega ketika dia berpikir bahwa tuan berikutnya bukanlah manusia yang lemah ini. Dia berencana untuk mengakhirinya dengan satu tebasan. Pada saat Aigris mengarahkan tebasannya kepada Sung Jinwoo, tak disangka-sangka Aigris terkejut karena Sung Jinwoo mampu menghentikan serangan tersebut dan melawan balik dengan semangatnya. Aigris kemudian mendapatkan luka pada matanya oleh dagger Sung Jinwoo dan dipojokkan olehnya. Aigris pun berhasil dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Pada saat itu, Aigris bertanya-tanya di dalam kepalanya, kenapa bisa manusia lemah seperti dia mengalahkanku? Bukankah level penguji lebih tinggi dari yang diuji? Apakah aku kalah oleh manusia dan apakah aku lengah dalam pertempuran tersebut? Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di dalam kepala Aigris. Mungkin karena itulah Sung Jinwoo gagal membangkitkan kembali Aigris berkali-kali. Hingga pada akhirnya Aigris menyadari bahwa mata Sung Jinwoo mirip dengan mata milik Asborn dan dia menerima kekalahannya dan dibangkitkan sebagai seorang prajurit bayangan. Pada saat dibangkitkan, Aigris langsung mendapatkan grade kenaik melewati beberapa grade sebelumnya. Setelah itu, pada saat Aigris berhasil mengalahkan pemimpin pasukan dari Beruang Kutub, Sung Jinwoo memuji kekuatan yang dimiliki oleh Aigris. Dia juga berencana untuk melibatkan Aigris di setiap pertempuran agar Aigris dapat meningkatkan grade-nya dan dapat berbicara kepadanya. Pada saat itulah Aigris menyadari kebaikan dari tuan barunya dan mulai bersyukur memiliki tuan yang baik sepertinya. Dia melewati banyak pertarungan bersama Sung Jinwoo hingga pada akhirnya dia bertemu kembali bersama dengan rekan lamanya yang muncul dari celah dimensi. Dia adalah Asborn, Shadow Army terkuat dengan grade Grand Marshal. Aigris pada saat itu sangat senang karena bertemu kembali bersama rekannya. Untuk beberapa saat Aigris merasakan kebahagiaan, namun kebahagiaan tersebut sedikit berkurang karena tingkah laku Belian yang masih belum bisa menyesuaikan dengan tuan barunya. Di sini Mimin juga agak sedikit ngakak karena tiba-tiba aja Belian merekomendasikan bendera hitam dikibarkan di atas kastil dan dipasang lagi sama Beru yang pada saat itu masih ragu. Mungkin karena pangkatnya lebih tinggi kali ya. Padahal zaman itu udah bukan lagi zaman Asborn yang harus pakai bendera sebagai tanda pasukan. Oke, mari kita lanjut. Setelah itu, Aigris bersama dengan pasukan bayangan lainnya bertarung bersama tuannya untuk mengalahkan banyak monark. Tapi sebelumnya ada sedikit informasi menarik. Setelah Sung Jinwoo berhasil mengalahkan Baran sang demon monark dalam quest Demon Castle, Sung Jinwoo mendapatkan item drop berupa pedang milik Baran dan pedang tersebut Jinwoo simpan untuk beberapa waktu. Kemudian Sung Jinwoo memberikannya kepada Aigris pada saat latih tanding bersama dengan Chaein. Karena Jinwoo lebih ahli dalam menggunakan dagger daripada menggunakan pedang, dia menyayangkan jika pedangnya tidak digunakan karena pedang tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan diselimuti petir, pedang tersebut mengisi posisi kedua sebagai senjata terkuat. Posisi pertamanya diisi oleh Kamis Dagger, senjata yang digunakan oleh Sung Jinwoo, dan pedang yang diberikan kepada Aigris tersebut bernama Demon King Longsword. Setiap ayunan dari pedang tersebut menciptakan sebuah badai besar yang diselimuti dengan kilatan petir. Singkat cerita, setelah Aigris mendapatkan pedang tersebut, Aigris sering menggunakannya di setiap pertempuran dan dia bertempur bersama Sung Jinwoo untuk mengalahkan monark lainnya hingga menyisakan Antares, monark para naga. Pada saat berhadapan dengan salah satu panglima milik Antares, panglima tersebut mengatakan bahwa apakah Aigris tidak malu karena mematuhi perintah manusia, karena Aigris dulunya menyandang gelar sayap dan mematuhi Shadow Monarch yang berasal dari ruler, bukan dari seorang manusia, dan sekarang Aigris harus bertarung di sisi manusia. Aigris menjawab dia merasa terhormat karena bertarung di sisi tuannya yang baru, dan dia perlahan mulai melupakan tuannya yang lama dan mulai setia dengan manusia yang dipilih oleh tuannya. Ya mungkin Mimin cukupkan untuk cerita Aigris ini dan Mimin lanjutkan setelah membahas kekuatannya. Daripada berlama-lama, inilah kekuatan yang dimiliki oleh Aigris, sang sayap Shadow Monarch. Yang pertama, ketenangan. Aigris memiliki jiwa ketenangan yang lebih dalam daripada shadow lainnya. Kepribadiannya terlihat berwibawa. Ketenangan tersebut menjadikannya salah satu shadow dengan pengetahuan intelektual yang tinggi jika dibandingkan dengan shadow lainnya. Ketenangannya tersebut membuat Aigris menjadi lebih cerdas di dalam pertempuran untuk mengetahui kelemahan musuhnya. Yang kedua, aura Blood Red Commander. Aigris memiliki aura prajurit yang sangat besar. Dia mampu untuk mengancam musuh-musuhnya hanya dengan kehadirannya. Yang ketiga,
kelincahan. Aegis memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan untuk sebagian monster ataupun hunter sangat sulit untuk mendeteksi pergerakannya. Kelincahannya tersebut mampu untuk menghindari serangan musuhnya dan mengalahkan mereka dengan begitu cepat tanpa harus terluka. Yang kedua, sentuhan domination. Skill ini hampir mirip dengan skill yang dimiliki rulers. Aegis mampu mengendalikan objek ataupun senjata tanpa harus menyentuhnya. Yang kelima, master swordman. Aegis memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai pedang dengan begitu sempurna. Dia mampu menggunakan pedang apapun dengan begitu baik. Tak heran jika dia menjadi salah satu pengguna pedang terbaik dalam pasukan Shadow Army karena dia memiliki pengalaman yang sangat banyak pada saat dia bersama dengan Asbjorn. Yang keenam, dual role. Aegis memiliki kemampuan menyerang dan bertahan dengan begitu baik yang membuatnya menjadi salah satu prajurit yang dapat diandalkan di setiap pertarungan. Yang ketujuh, penguasaan senjata lain. Sebagai seorang prajurit dengan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi, Aegis mampu bertarung hanya dengan tangan kosong. Dia mampu melancarkan serangan yang begitu besar tanpa menggunakan senjata apapun. Aegis juga mampu menggunakan dual knife atau senjata lainnya dengan begitu mudah dan terkoordinasi. Itulah beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Aegis. Aegis memiliki kebiasaan untuk memberikan kepala musuhnya ke hadapan tuannya. Mungkin karena dia seorang prajurit dulunya. Dia selalu ingin menghadiahkan sesuatu dari perintah yang diberikan kepadanya. Namun Sung Jinwoo memerintahkannya untuk tidak melakukannya lagi karena itu terlalu berlebihan. Keberhasilannya dalam menjalankan perintahnya saja sudah dapat diapresiasi. Dan dia juga sempat menentang Belian untuk merebut peringkatnya sebagai Grand Marshal. Namun Sung Jinwoo menghentikannya dan menjadikan Aegis sebagai sayapnya. Aegis memiliki keunikannya tersendiri. Di saat rekannya Belian mempelajari ilmu pertarungan yang lebih hebat, Aegis lebih tertarik dengan ilmu pengetahuan. Bukan hanya ketertarikan, dia juga ingin membantu Sung Jinwoo untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia manusia. Dia berpikir walaupun Belian memiliki badan yang besar, dia belum tentu bisa untuk belajar ilmu pengetahuan. Dan walaupun Beru yang belajar, tetap saja dia adalah serangga dan mungkin sulit untuk bisa mengerti. Aegis dulu lulus dengan nilai tertinggi di Akademi Ksatria. Aegis juga mengabdikan dirinya untuk membantu Sung Jinwoo di medan yang berbeda. Dia terus belajar, bahkan mengajarkan ilmunya kepada Shadow Army lainnya. Dan ada satu lagi tentang goresan yang ada di mata Aegis yang jarang sekali orang ketahui. Ternyata goresan yang ada pada mata Aegis itu terbentuk karena serangan yang diberikan oleh Sung Jinwoo sebelumnya. Pada saat mereka bertarung pertama kali di ruangan pengujian, dan goresan tersebut membekas sehingga dia menjadi seorang Shadow berpangkat Marshal. Itulah sedikit pembahasan mengenai Aegis, salah satu komandan terkuat sekaligus sayap sang Shadow Monarch. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like agar lebih banyak orang yang dapat mengetahuinya. Terima kasih.